Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam kajian Ramadan, dan kajian ini merupakan yang terakhir di bulan. Kita bersyukur terus kepada Allah karena dia nikmat limpahan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian teruslah bersolawat kepada Nabi, karena dengan solawat itu hati kita akan menjadi tenang. Kemudian kita akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi kita akan menyelesaikan puasa di bulan Ramadan, dan kita akan meraih kemenangan di 1 Syawal Idul Fitri. Untuk meraih kemenangan itu, jamaah yang rahmati Allah, maka ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama, fudhil afwi, kata Allah, berilah maaf. Yang kedua, wa'mur bil ma'ruf, maka ajaklah orang kepada kebaikan. Dan yang ketiga, wa'arid 'anil jahilin, maka berpalinglah kita dari orang-orang yang jahil, ataupun jangan kita habiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, suatu waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermunajat di depan Ka'bah. Kemudian lewatlah Abu Jahal mencaci maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi tidak membalasnya. Nabi bahkan membiarkan begitu saja. Ada seseorang yang melihat dan menyaksikannya, kemudian bercerita kepada Fatimah, anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Fatimah menangis sejadi-jadinya karena ayahandanya dicaci maki oleh Abu Jahal. Kemudian kejadian itu juga sampai ke telinga Hamzah bin Abdul Muttalib, yaitu paman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Hamzah itu mencari Abu Jahal. Setelah ketemu, kemudian dihajar ataupun dipukulilah Abu Jahal tadi oleh Hamzah. Hamzah ini adalah salah satu jawara, salah satu orang yang orang-orang takut berhadapan dengan, karena dia terkenal pembunuh singa. Karena kerjaannya memang pergi ke padang pasir untuk membunuh singa. Bahkan Umar bin Khattab sekalipun, yang pada waktu itu adalah merupakan orang terkuat, juga takut kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kemudian Hamzah beranjak kepada Nabi dan bertanya, "Wahai Muhammad, apakah kamu telah memaafkannya?" Maka Nabi mengatakan, "Iya, aku telah memaafkan." Begitulah Nabi, seorang yang pemaaf, pemurah, dan sangat mulia akhlak. Maka itulah orang pemaaf itu, maka itulah orang-orang yang berciri orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fudhil afwi, maka berilah kemaaf. Maka oleh karena itu, setelah kita meraih kemenangan, maka disuruhlah kita untuk memaafkan orang lain ataupun meminta maaf kepada orang lain. Tetapi ingat, yang terpenting adalah memaafkan orang lain, karena tidak perlu orang lain itu minta maaf kepada kita. Maka kita maafkan. Ketika kita memaafkan itu, maka rahmat Allah akan tercucur dan tercurah kepada kita. Akan malu Allah kepada orang-orang yang tidak, akan malu Allah akan malu kepada orang-orang pemaaf. Malu tidak diampuni dosanya. Karena orang-orang pemaaf itu adalah peniru sifat Allah yang maha pemaaf. Kemudian menyuruh kepada kebaikan, wa'mur bil ma'ruf. Menyuruh kepada kebaikan adalah mengajak orang kepada kebaikan. Siapakah di antara orang-orang yang lebih baik menyuruh kepada kebaikan atau beramal ibadah dengan kebaikan? Maka tentu adalah orang yang beramal ibadah dengan kebaikan. Setelah itu dia menyuruh orang kepada kebaikan. Kemudian yang terakhir adalah wa'arid 'anil jahilin, yaitu berpaling daripada orang-orang yang jahil, ataupun tidak kita habiskan waktu kita untuk hal yang sia-sia. Oleh karena itu, agama mengajarkan kepada kita, setelah iman dan Islam, maka yang paling berharga dalam hidup kita adalah waktu. Selagi kita muda, maka tuntutlah ilmu untuk diamalkan di hari tua. Selagi kita masih hidup, maka beramal ibadahlah.
Karena setelah kita mati, tak akan bisa beramal ibadah lagi. Selagi kita masih sehat, maka pergunakanlah waktu sehat itu. Karena ketika kita sakit, untuk menjadi sehat, orang akan membayar jutaan, bahkan miliaran dolar. Jamaah rahimakumullah. Begitulah Allah berikan kepada kita nikmatnya. Tinggal kita mengolah nikmat itu dan kita syukur. Ketika kita bisa mengubah nikmat itu kepada yang lebih baik, maka itulah yang dikatakan syukur kepada Allah. Kita bisa mengolah nikmat itu kepada kebaikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahi nikmatnya, dan kita jalani sisa-sisa hidup kita dengan tenang, penuh dengan sukacita. Jamaah rahimakumullah. Demikian 3 tips untuk meraih kemenangan dan kesuksesan. Kunci sukses itu yang sering kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tiap hari kita berdoa itu untuk menjadi sukses, menjadi bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Maka 3 kuncinya. Yang pertama, berilah maaf. Yang kedua, ajak orang kepada kebaikan. Yang ketiga, jangan sia-siakan waktu kita kepada hal yang sia-sia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.